Wilujeng Sumping, Kurzawa, dan Dion Marks di Persib. Selamat datang di Persija, Sen Patinama. El Clasico Super League akan memanas. Masih seputar transfer pemain, kiper Timnas Indonesia segera merapat ke Ajax. Wuhu. Fenomena King MU kian menggelegar. Sampai kapan mereka akan bertahan? Selengkapnya hanya di DPI. Harus diakui, MU memang layak menang. Tapi yang dipucu kan tetap Arsenal. Sorry canda MU. Maaf dong, jangan dibawa perasaan ya. Kan kita seru-seruan aja biar seru ya nggak sih? Ceng-cengan sedikit nggak apa-apa dong. Welcome. Apa kenapa ke gua? Baru mulai. Itu kabrar lu, itu kabrar. Baru mulai ya Allah. Padahal hari Senin kemarin udah kena teror ya. Udah. Baru mulai. Gua ini mau namaste gue. Gimana di sehat? Aman? Oh sehat. Oh wow. Sehat. Ini udah berapa hari berlalu nih? Masih tetap. Masih ya ini yang gue harapkan. Seru kan? Ini gue harapkan. All good. All good lah. All Pastinya good. kita bersama dengan geng ceria kita DPI Rabu, rame bukan kaleng-kaleng. Welcome buat semuanya JM Team. Kita hadir lagi di Dewan Pundit Indonesia. Ampun sampai belibet ya. Kenapa kan? sih Evelyn gue di tengah hari ini duduknya? Coba tanya Abrar. Kenapa sih gue di Emang sengaja tuh center of attention. hujatan ya Iya, kayaknya. perannya Maaf deh. sentral malam. Perannya sentral. Kita warna-warni hari ini. Hai, beda. ya itulah dia yang tadi baru saja kita perkenalkan, Aldi Bawasir yang paling terkena efeknya dari semua ini ya kan, Arsenal yang dikalahkan di kandang dari MU. Iya. Dan Kalau gue sedikit sebelum gue lagi berduka karena orang yang mengenalkan gue kepada JM Team, saudara gue juga Don Badres, baru kehilangan ibunya. Jadi malam nanti gue akan langsung ke Solo untuk ke rumahnya juga. wah, turut berduka cita. Ya kehilangan besar lah. Turut berduka Ya, cita. oke deh. Jadi hawanya jadi Oh ya sedih sorry. deh ini. tapi dia fans Juve, jadi lagi seneng pasti karena bisa ngalahin Napoli. Ais, oke boleh. siap. Jadi moodnya balik lagi ya. Iya. Dan pastinya di sebelah Evelyn yang juga hidupnya tidak begitu tenang-tenang banget juga sih melihat Liverpool yang sekarang juga makin aneh ini dia. Au lu. Rizal Lu tawain. Tim lu. Tawa dulu. Iya. Dan ini dia juga yang sudah menjadi saksi hidup Kurzawa diperkenalkan di tanah Pasundan, saksi Virsi hidup. Idris. Halo. Wah, luar biasa. Hari ini ada yang beda nih kayaknya rambut-rambutnya nih pada. Udah lama nggak potong ini sebenarnya. Kenapa? Iya. Udah lama nggak potong. Oh, ini. udah nggak potong. Ini baru potong. Baru ya? Nggak, lebih ke kita mau buang sial aja Jal ya. Lepas kemarin tuh udah lepas Iya. lah udah. Ya udah potong rambut juga deh. Nanti dah. Oke deh, langsung aja kita buka ya. Yang pertama nih yang lagi hangat-hangatnya, kita masuk ke bahasan pertama. Evelyn ingin mewakili dulu untuk JM Team semuanya memberikan selamat. Ayo pada komentar yuk, bilang selamat kita ucapkan untuk kemenangan perdana Timnas Futsal Indonesia di ajang AFC Futsal ASEAN Cup. Wih. Korsel dibantai 5-0. Respect nih bos, keren. Keren banget. Oke, langsung aja kita bahas kali ya yang udah tegang-tegang banget, yang kita udah ngomongin tentang Indonesia tuh pasti langsung akan kita teringat mengenai dengan dua pesaing juara Super League kita, Persib dan juga Persija, yang mereka sudah mengadakan transfer gila dan kemudian mereka ini juga sudah membawa pemain Timnas Indonesia pulang kampung ceritanya ya kan. Satu nama yang sudah tersebut dan akan terus tersebut ke depannya kayaknya ya, Kurzawa. Ini beneran ke Persib ya. Segini mempersiapkannya ya Persib untuk, berarti apa nih targetnya juara dong? Ya Siapa udah nih? pasti repeat ya. Mereka kan mengejar 3 kali gelar juara dengan komposisi pemain yang ada mereka. Emang sebenarnya kemarin di GBLA kan kita tahu sih sebenarnya Kurzawa akan diperkenalkan ya, ada teman-teman media dan kita yang datang juga tahu untuk stay di, karena Persib kan juga udah ngumumin ya stay tetap di tempat duduk setelah pertandingan, nanti akan ada pengumuman. Yang mengejutkan sebenarnya ada 2 Wilujeng Sumping Pak kemarin itu.
Kurzawa dan kemudian Dion Marks ya. Sayangnya memang Dion nggak bisa ada di sana. Mungkin lebih gelar lagi kalau emang si Dion ada di sana. Tapi dengan kemarin pun ya akhirnya kan pertandingan sempat berlangsung alot ya. Alot banget di GBLA. Fans juga pada satu tahap mereka juga pada nggak sabaran nih kenapa nggak gol-gol. Lagi-lagi masalah Persib dalam membongkar pertahanan low block itu juga jadi perhatian Bojan Odak setelah pertandingan. Terus kemudian ada kartu merah, terus gol dramatis. Jadi moodnya naik gitu, moodnya memuncak. Di menit akhir dramatis gol sehingga datanglah ya momen itu. Abis itu setelah pertandingan para pemain keliling lapangan nyanyikan lagu Anthem Persib. Abis itu light show dikit. Nah habis itu keluarlah pemain yang janjikan, Layvin Kurzawa. Ini setelah ada Michael Essien dulu dan Carlton Cole ya 2017. Ini mungkin nama terbesar berikutnya. Pemain yang hanya 6 bulan lalu main di Boa Vista, main di Portugal 9 tahun bersama PSG. Dan kemarin juga kolepos ya PSG dan Persib Bandung untuk mengumumkan kedatangannya dari Paris ke Paris Ban Jawa. Dan ya sambutan luar biasa meriah karena sebenarnya sepanjang pertandingan ya adil atau nggak adil, tapi banyak fans yang ketika Persib menyerang tuh salah satu pemain yang kalau di sekitar tempat saya duduk setidaknya ya banyak yang bilang banyak yang nyorotin penampilan Alfrenda Dewangga ya. Dewangga dianggap kurang maksimal pada laga kemarin bek kiri ya, dan pada mencak-mencak tuh pada marah-marah. Nah mungkin ya dengan kehadiran Kurzawa menempati posisi itu dia akan menambah pelapis ya, bahkan menambah ketebalan dan kualitas di lini belakang bagi Persib. Pemain yang bisa bermain di tengah juga dan pemain yang bisa bermain di center midfield juga apabila diperlukan, kayak Putros kemarin, Frans Putros yang bisa bermain di kiri tapi dia banyak operate di center. Itu juga menarik perhatian pada laga kemarin. Tapi kembalinya Federico Barba itu di beberapa mention tweet gua tuh ada yang bilang bahwa kembalinya Barba ke line up itu sama pentingnya dengan kehadiran Kurzawa. Jadi emang ini adalah dua kedatangan penting ya bagi skuad Persib Bandung dalam upaya mengejar tripitnya mereka. Iya, Juara tuh ya tapi dia. Juara ya? Bisa banget. amin ya. Tapi terlepas dari CV yang mentereng yang tadi Virsi sudah sampaikan gitu, Evelyn mau ke Aldi dulu nih. Track record Kurzawa yang sempat cedera ini sebenarnya akan mengganggu atau enggak sih? Dan gimana kalau sampai akhirnya bisa bertemu juga dengan CR7 nanti nih? Iya, tentu kedatangan ini tadi kan dijelaskan bahwa Kurzawa sama Virzi dibilang bahwa untuk menambah kualitas khususnya di bek kiri gitu. Karena nggak cuma di Super League, mereka juga bertanding di region Asia gitu ya, dimana kalau secara bagan bisa, bukan nggak mungkin ketemu Al Nassr kalau Al Nassrnya juga menang. Iya. Jadi ya tentu nggak cuma menambal tapi juga meningkatkan kualitas di setiap posisi, dan salah satunya adalah Kurzawa ini meskipun dikontrak jangka pendek tapi memang biasanya kalau orang ngontrak jangka pendek tuh punya sebuah urgensi, punya sebuah target yang bisa diraih tapi nggak mau dilepas nih gitu, achievable, cuman kita mempersiapkan lebih gitu. Itu yang mungkin dilakukan oleh Persib gitu ya, dengan datangnya Dion Marks juga, terus juga Kurzawa di kiri, kembalinya pemain lain juga, artinya bahwa ini sedang dipersiapkan. Nggak gampang bermain di dua kompetisi berbeda dan lo dituntut untuk punya kualitas yang sama baiknya dan juga ketahanan squad yang sama baiknya. Ini yang coba dilakukan oleh Pak Umu masih kan ya ininya? Ya, benar, mesti Pak Umu untuk mempersiapkan tim ini untuk semaksimal mungkin. Jadi ya buat gua pembelian atau kedatangan yang luar biasa sih. Kurzawa bos. Lu timnas kan dia? Timnas 13 kali main buat timnas Prancis. Yang menarik emang Kurzawa itu kan 5 kali dia menangin Ligue A ya bersama PSG. 3 diantaranya tuh datang secara beruntun 2017 sampai 2020. Jadi dia bisa mengulangi pencapaian sama juara 3 kali bersama tim warna biru di nanti. Betul. Kelas biru PSG, biru Prancis, biru Persib. Makin ini mah jadi hat-trick lagi caranya. Tapi kan ada saingan beratnya juga nih, ada Persija nih di tengah isu-isunya Ivar Jenner gitu ya, berita-berita. Ternyata si Sen yang datang duluan nih. Gimana tanggapannya? Ini gue cukup kaget juga ya, karena Sen Patinama gimana kagetnya? bisa dikata hiburan. Karena Sen bisa kita katakan belum lama rasanya dia pindah ke Liga Thailand juga kan. Mungkin baru hitungan bulan dia berlabuh ke Liga Thailand, dan memang impactnya dia ketika main di awal di Liga Thailand tersebut bagus menurut gue. Dari 6 game awal dia tuh dia mencetak 3 assist. Tapi setelah itu memang dia agak terganggu sama cedera ya, sampai akhirnya dia berbulan-bulan nggak dapat tempat di tim karena terganggu oleh cedera tersebut, dan akhirnya
di bursa transfer tengah musim ini dia berlabuh ke Persija. Kalau dari segi gue kaget dia pindah ke sini di waktu sekarang karena gue ngeliat impact-nya dia bagus. Tapi kalau untuk impact-nya ke Persija, menurut gue sangat ideal dari posisi antar pemain di posisi tersebut. Karena kita tahu di Persija area back kiri itu cukup menarik ya, karena di sana juga ada komposisi pemain timnas kita under 23, DTP alias Doni Tri Pamungkas juga bisa beroperasi di sana, dan kompatriotnya adalah pemain senior lu di level timnas gitu. Jadi menurut gue ini adalah komposisi yang sangat menarik, dan mungkin Persija ngeliat jangka panjang juga karena kontraknya setahu gue 2 tahun kalau nggak salah. Sean Patinama ini 2 tahun, dan asumsi kuota tim Indonesia tuh bisa tampil lebih di ajang kompetisi regional Asia kayak Persib. Menurut gue ini bakal jadi additional berharga banget sih pemain kayak si Sean Patinama. Dan gue ngeliat kayaknya Persija juga nggak bisa diem doang nih ngeliat pesaingnya Persib ini, ngeliat pergerakan mereka di bursa transfer semasif ini kayaknya rekrutannya nggak bisa menyala diem doang nih kayaknya nih. Gue juga harus bergerak, dan ini menurut gue kualitas pemain yang menurut gue kalibernya mewah sih. Oke, tapi Evelyn punya pertanyaan buat ketiganya nih, ketiga pundit Evelyn di sini nih. Dengan pemain-pemain diaspora kita yang akhirnya bermain ya di Indonesia sekarang, ini tuh bisa dibilang sebagai jalan mulus nggak untuk seorang George Herman bisa raih Piala AFF pertama dalam sejarah? Tuh sih. Setuju apa enggak? Ada nggak sih korelasinya sih? Ada nggak korelasinya? Iya, Coba Firzi dulu. secara jadwal kan emang menguntungkan ya, karena pasti kan kompetisi Asia Tenggara semua fokus ke Piala AFF. Kalau emang dia bilang, Herman juga udah bilang pemain-pemain yang Eropa emang akan sulit. Ini kita ada 7 pemain ya kalau gitu ya, yang akan bisa merumput bagi timnas kita nanti di Piala AFF. Tentu bagi gue sih ya menguntungkan, apalagi Herman kemarin dia juga mengunjungi lapangan latihan Persija, dan dia menonton pertandingan Super League. Karena dia bilang kan sebenarnya Piala AFF itu kan kesempatan untuk melihat kedalaman skuad. Tim utama pasti akan main di FIFA Series. Shane nggak bisa main di FIFA Series, dan juga siapa, Tom Hai ya, yang karena scoring dari red card terakhir itu di qualifiers, sehingga kesempatan untuk menguji pemain-pemain tier 2 kita ya, yang bisa mendorong ke tim utama. Kalau misalnya di pertandingan terakhir Patrick Kluivert di lawan Irak itu hanya Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya, ada pemain dari liga domestik kita yang turun sebagai starter di laga. Jadi ya ini kesempatan untuk para pemain ini membuktikan diri untuk unjuk gigi depan sang pelatih. Apalagi mereka tahu nih, kalau kayak Patrick kan mereka tahu Patrick ngeliatnya dari jauh nih, nggak nonton gue langsung. Kalau ini John nonton ke stadion, dia mantau, bahkan datang ke lapangan latihan, ngelihat fasilitas dan lain-lain, dan dia pasti akan tur juga ke tim-tim yang lain, dan ini menimbulkan kesan positif ya pasti untuk persaingan menuju jadi starter bagi timnas. Menurut gue itu penting sih. Belum nanti Ivar juga kabarnya masih tetap akan mungkin bermain di Indonesia juga. Cukup optimis kita di ajang AFF kali ini ya, walaupun gue ngeliat pesaing terkuat kita ada di grup kita sendiri tuh si Vietnam, karena mereka kualitas juga bagus, level kelompok umurnya juga bagus, dan mereka dalam satu tahun Ngeri mereka U23-nya Jal. Iya, ngeri Mas, U23-nya bisa aja promosi tuh, dan mereka kan juga di seniornya udah mulai ngelirik pemain-pemain naturalisasi kan, si yang lama main di liga mereka udah dinaturalisasikan, dan impactnya memang bagus. Jadi menurut gue pesaingnya Vietnam ada di grup kita sendiri, tapi gue cukup optimis untuk AFF tahun ini karena bisa ya. Untuk kita, gue selalu ngerasa gini ya, untuk kita bisa ngelangkah lebih jauh, AFF ini kan bagikan hantu bagi gue nih, bagi kita semua lah rasanya. Untuk kita ngelangkah lebih jauh, kita harus ngatasin hantu yang kita takutin di masa kecil kita dulu. Sendiri ya. Iya, hantu di masa lalu kita harus kita laluin dulu. Kalau kita udah ngelewatin ini, kita akhirnya bisa ngelangkah lebih take off lah ibaratnya. Tapi lawan dulu hantu kita nih AFF ini. Jadi menurut gue tahun ini tahun yang ideal untuk bisa menang lawan hantu yang paling kita takutin dari dulu nih. Mental nih bos. Oke lah. Tapi sebenarnya terlepas dari pemain-pemain diaspora kita yang udah ke Indonesia, ada juga kok ya beberapa ya seperti Jay, Hapner, Emil, Marcelino, terus ada Kevin Dix juga yang masih main di Eropa, terus ada Asnawi, Arhan juga yang masih main di liga terbaik Asia Tenggara ya, Thailand. Nah, ditambah lagi nih satu nih luar biasa nih, Martin Pas yang akan bergabung ke Ajax, timnya Liga Champion nih bos. Gimana? Dari Aldi dulu nih. Ini momentum besarkah untuk seorang Pas ini membuktikan kualitasnya di tengah krisis kiper yang ada di Ajax? Iya, buat gue ini upgrade ya bagi karir seorang Martin Pas dari MLS ke Eredivisie. Meskipun sekarang Ajax juga lagi bukan kondisi terbaiknya di Eredivisie, cuman dengan lo join tim sebesar Ajax, tentu ini akan menjadi
catatan tersendiri. Lu dituntut untuk bermain dan punya level yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus dibandingkan zaman lu di MLS. Dan ya tentu kabar yang luar biasa kalaupun dia menjadi first rosternya ya, menjadi kiper utama, karena lu akan main di Liga Champion juga gitu. Kalaupun emang dia lolos ya, kayaknya sih enggak tapi ya. Berat kayaknya Ajax. Berat. Cuman buat gua datang ke tim sebesar Ajax, buat gua mungkin dia adalah pemain diaspora dengan klub terbesar. Saat ini. Ada yang mengalahkan? Dari level historis Dari sih level Ajax. historis? Iya sih. Ya. Oh, level historis. Iya sih. Nggak ada kan? Dia Lille juga gitu-gitu aja Lille, di Liga iya. Belanda. Pernah juara tapi nggak kayak Ajax. Iya, Ajax klub tersukses klub di tersukses Liga Belanda. yang dimainkan oleh salah satu pemain kita. Jadi buat gua ini jelas upgrade, dan gua harapkan lagi-lagi ya, harapan yang gua gantungkan kepada pemain kita yang bermain abroad adalah lu bisa membawa budaya, culture, mentalitas, dan segala hal positif dari tempat lu bermain ke Indonesia itu aja. Dan gue nambahin kalau soal Ajax ini kan cukup relevan sama tim yang gue dukung, Liverpool. Karena di awal musim pelatihnya Heitinga, habis itu dia dipecat karena nggak maksimal, habis itu kiper yang jadi kiper utamanya di musim ini pun pinjaman dari Liverpool, Yaros, pinjaman kan. Karena statusnya pinjaman, dan menurut gue Yaros ada kemungkinan musim depan mungkin balik, abis itu dijual lagi, jadi ada peluang untuk Martin Paes ini bisa mengisi di posisi penjaga gawang di tim Ajax ini, karena gap usia kiper mereka tuh jomplang banget loh. Yaros usianya 24 tahun, which is untuk kiper tuh muda banget, sedangkan pelapis ya usianya 42 tahun. Jadi untuk komposisi kiper menurut gue nggak ideal tuh, kiper terlalu jomplang kayak begitu. Jadi ini menyisakan ruang untuk Paes, menurut gue cukup ideal kepindahannya ke tim kayak Ajax, dan usia dia juga usia prime menurut gue si Martin Paes ini. Jadi pindah ke Ajax adalah menurut gue pindah yang cukup menarik bagi dia, bahkan ada campur tangan dari Jordi Cruyff juga. Jadi menurut gue kepindahan yang gue nantikan, dan bukan nggak mungkin kita bisa ngeliat dia secara reguler tampil untuk Ajax di musim-musim yang akan datang. Mungkin kalau separuh musim Yaros masih akan jadi pengisi di posisi tersebut, tapi di musim yang akan datang ketika Yaros nggak dipermanenkan, gue bisa ngeliat dia akan mengisi posisi penjaga gawang di Ajax. Jadi kompetitornya Martin Paes kiper Liverpool. Liverpool. Kalau gue bilang sih Martin Paes. si Paes itu punya 6 bulan ini ya untuk buktiin bahwa dia at least bisa jadi kiper andalan, karena si Yaro sendiri juga nggak bagus nih penampilannya, dalam artian bahwa dia sering banget dapat kritik dari media Belanda juga. Penampilannya nggak konsisten, hanya 5 clean sheet kalau nggak salah dari 16 laga, dan si Paes sendiri sebenarnya juga jadi sorotan ya sebenarnya, karena di bersama FC Dallas tuh dia nggak dalam penampilan terbaik ya. Ini juga dia mungkin dia perlu perubahan suasana juga, karena kalau lihat datanya save percentage dia dalam 3 musim terakhir tuh turun terus ya, dari 76%, habis itu 71%, habis itu 64% musim ini, dari jumlah tembakan yang kurang lebih sama. Jadi kalau dia dibeli ini seharga 1 juta euro, terus kemudian dapat tanda tangan kontrak 3,5 tahun, sebenarnya dia punya kesempatan nih untuk buktiin. Ya udah, Ajax ini kayaknya akan beli kiper lagi pada summer nih, karena si kiper satu lagi si Jory Herkens masih 19 tahun tuh, kemungkinan besar juga akan dipindahkan. Ya tadi Yaros juga akan cabut, Pasveer akan pensiun pada akhir musim. Nah, sekarang akhirnya akan dilihat apakah target Ajax pada musim panas, akankah Jordi Cruyff membidik kiper utama untuk sehingga si Paes akan jadi pelapis, ataukah dia akan jadi starter. Nah, ini yang akan kita menarik lihat ke depannya, tapi campur tangan Cruyff di sini nggak terhindarkan sih. Dan walaupun dia baru akan resmi kerja itu pada bursa transfer musim panas, karena ini secara officially masih Alex Kroes yang jadi director of sportnya Ajax. Ya, terlepas dari apapun itu, setidaknya sudah ada presentasi yang cukup besar juga ya untuk seorang Martin Paes bisa berkontribusi besar di sana di Ajax. Oke, kita cukupkan dulu ya pembahasan soal timnas ini. Evelyn punya sebuah informasi untuk JM Team semuanya. Let's go. Pernah nggak sih JM Team, kalian tuh pagi-pagi nih ya, kalian mau berangkat kerja, terus starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Ini dia nih, aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya. Praktis kan? Nah, variannya juga lengkap nih, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung aja di geforcesantini.com atau di Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet,
kuat dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright. Oke. Tarik nafas dulu. Kali kita bahas MU nggak apa-apa nih. Trauma nggak nih? Trauma nggak nih? Trauma. Bahas dong. Bahas ya. Bahas. Gak apa-apa, puas. Tapi kan nggak ada pertandingan MU malam ini. Bahas yang tanding-tanding aja. Gitu ya? Iyalah, Liga Champion banyak tim yang main. Pinter Lagi juga di atas ngelesnya. Lah, tapi kalau gue ngomong ntar dikiranya ini lagi. Masih banyak yang tanding loh. Dortmund, Inter, Liverpool. Bahkan Chelsea main. Napoli, aduh, Madrid. Banyak yang penting. Cuman kalau Evelyn rasa dan dipaksa sama Abrar Iya sih. untuk katanya kan di komen tuh, Brar, ini cuma biar lu dapet nasi kan, Brar, bahasa MU. Kasih. Nasi baik. Tapi nggak boleh gini. Orang yang baik adalah yang ikut berbahagia Iya. terhadap kebahagiaan orang. Betul. Yang nggak baik itu ada yang bahagia, dia ikut kesel. Ada nggak Jal gitu, Jal? Sebegitu. Iya, nggak boleh. Ada aja sih. Berarti Ada yang namanya seneng. dengki ya, dengki. Dengki. Lihat MU fansnya lagi seneng, biarin. Biarin, gak Ikut happy. Tapi- Puas-puasin kalau Iya. Ini emang benar. untuk pertama kalinya MU menang, gue ikut merasakan seneng gitu rasanya. gitu ya? Untuk pertama kalinya. Gue nggak pernah Entah Tottenham, kenapa. gue nggak pernah Tottenham menang seneng. Karena bukan karena MU-nya, tapi ngeliat fans Arsenalnya digituin. Oh, Entah gitu. kenapa gue agak happy aja ngerasain. Seneng. Gak mau kebersamaan aja kan kita sama-sama kalah seneng nih gua timnya. digituin ya. Beda-beda. Tapi ya jujur aja nih ya, harus diakui sih King MU ya sebutannya sekarang ya. Iya dong, Oh King. iya King. oke. Yang King di MU. Pertuan Agung. Wow. King MU kan sekarang udah dengan kemenangan fantastis 2 loh ya, lawan City, sekarang lawan Arsenal juga. Ini pertanyaannya kemudian cuma gini, gimana caranya seorang Carrick ini akhirnya bisa memastikan supaya MU ini tetap konsisten hingga akhir musim? Jawablah itu. Ya, gue suka sama apa yang dikatakan sama Carrick di presscon bahwa kita belum meraih apapun, kita masih jauh dari kata sempurna, kita harus humble. Ini dari ucapan, Ya. ini bukan fans MU banget nih. Itu Carricknya nggak yakin atau dia tahu nih MU-nya emang lagi dalam proses banget tuh. Iya, Carrick menunjukkan bahwa Carrick nggak membual janji, Carrick nggak memberikan kayak kita akan memberikan ini, kita melakukan ini, bla bla bla, enggak. Kita masih jauh dan ini dia nih. Dia kan ngomong, saya tidak akan melihat terlalu jauh ke depan. Ini gue suka. Week Gak by week, jumawa gitu. gak jumawa. Jumawa boleh lah, masa nggak boleh jumawa. Kami akan finish di tempat yang layak untuk kami. Ini poinnya sih. Kalau emang kami layak di peringkat 4, ya kami peringkat 4 gitu. Table nggak pernah bohong. Melihat terlalu jauh ke depan bisa menghantam Anda. Ini mungkin sedikit sentilan untuk fans Arsenal juga. Jadi kami akan menjalani semua minggu demi minggu pertandingan demi pertandingan. Ini buat gua mentalitas juara tuh begini. Lu punya target apa? 4 besar. Oke, 4 besar. Itu target gambar besar lu, tapi lu lakukan pekan demi pekan. MU sadar, Carrick sadar, ini bukan dia nggak yakin sama timnya, cuman proyek MU ini masih proyek berjalan. Masih jauh dari kata proyek selesai. Jadi buat gua apa yang dikatakan sama Carrick itu harusnya menjadi kunci. Tapi presscon tinggallah presscon. Ya kan? Pinter-pinterannya aja ya. Iya. Siapa tahu dia emang belajar Komunikasi. PR, komunikasi, di mana dia mampu mengirimkan kata-kata bagus kepada pers. Yeah. Cuman semuanya balik lagi apa yang terjadi di atas lapangan. Ya. Itu Dwi. Di next ada 2 game penting nih. Tottenham sama Fulham. Duluan. Dua tim London dan mereka bermain di Old Trafford dua-duanya. Kita tunggu konsistensinya ya. Harus di situ, ini harus bisa dilibas sama MU karena begitu lu melibas City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Iya. baru tuh boleh tuh perbincangan 4 besar tuh. Justru karena ujian konsistensi buat Carrick, gue ngeliatnya di pertandingan Fulham sih. Ketemu ya? lawan Spurs ya nantinya itu. Karena akan sangat tipikal MU banget kalau bisa menang lawan tim besar, tapi giliran ketemu tim yang bisa dikatakan middle to lower, itu mereka kesulitan. Itu tipikal MU banget menurut gue. Jadi itu situasi yang harus mereka hadapin, dan kalau mereka emang bisa menang dari Fulham, katakanlah bisa 3 kali menang secara beruntun dengan variasi lawan yang berbeda, ya jelas peringkat 1 dan peringkat 2 betul mereka kalahkan. Tapi ketika ngelawan tim yang papan tengah ke bawah, itu kan biasanya ujian mereka di situ tuh. Bahkan Betul. Mas Aryo selalu punya quotes, MU tuh maju 1 atau 2 langkah, mundurnya bisa 3 langkah kan. Itu kan MU banget. Jadi menurut gue sejauh mana mereka akan finish di musim ini tergantung di game lawan Fulham. Itu pembuktian. Kalau lawan tim besar gue nggak pernah ragu untuk MU. Tapi kalau ngomongin lip service dari Carrick, ini nggak mengherankan menurut gue sih ya, karena sebelumnya pun pendahulunya si Amorim juga bilang ini juga kan dulu ketika dia kemenangan pertama lawan Everton, dia bilang
kita bakal suffer nih. We will suffer. Gue inget banget perkataan dari Amorim kayak gitu. Jadi hal kayak gini sebenarnya udah biasa, tapi apa yang ditunjukin di atas lapangan itu yang mau gue lihat dari Carrick. Dan kalau ngomongin soal 4 besar masih panjang banget lah. Jangan terlena sama 2 kemenangan ini menurut gue untuk fans MU. Jadi soal pernyataan dari Carrick itu ya bagian dari ini Lip aja service ya. dia. Lip service Service Jal. aja. Bagi gue ya begitu. Karena tadi contohnya Amorim pun pernah ngomong hal yang demikian gitu. Kayak bikin yakin kalau kita tuh hadapin pertandingan Kalau demi pertandingan. Amorim ngomong begitu Emang layak. dia Karena pelatih di atas terburuk lapangannya pun Dia pelatih Belum ada terburuk hasil. sepanjang Lu sejarah ngomong. MU. Tapi kalau Kalau ngomongin lu berhasil ngalahin City dan Arsenal, Gua nggak heran, Bang. Bukan dengan performa yang hoki, tapi performa yang benar-benar meyakinkan. Dan lu masih bilang bahwa oke, kita nggak mau jumawa, kita mau tetap humble dan kita bakal treat ini pekan demi pekan. Buat gue itu kelas sih. Bukan sekedar lip service. karena berkaca dari pelatih sebelumnya pun dia tahu tim ini emang nggak kuat-kuat banget walaupun yang squad sekarang Walaupun kita emang nggak bisa udah compare berkembang. pelatih sekarang pelatih sebelumnya juga Dan, dong. dan squad juga udah berkembang walaupun ini squad warisan masih Amorim juga lah bisa dikatakan squad warisan dari Amorim, tapi emang ini kondisi akan selalu berat bagi pelatih MU menurut gua menangani tim kayak begini. Jadi situasinya bakal berat dan kita ingat 1 bulan 2 bulan pertama Amorim ketika dia kalah dari Nottingham Forest, abis itu dia hilang poin lagi di pertandingan di bulan Desember. Mereka menangnya lawan siapa abis itu? Lawan City. Jadi ini tim yang emang punya reputasi ketika ketemu tim besar mereka bisa nunjukin Nafsu sesuatu. Kalau lawan tim yang papan tengah ke bawah mereka kesulitan. Jadi menurut gue perjudian bagi Carrick itu ditunjukin 1 bulan ke depan ketika lawannya tuh ketemu yang levelnya papan tengah. Itu baru gue bisa yakin kalau Carrick sesuai dengan perkataannya dia bisa game by game, day by day. Tapi lu lebih yakin MU apa Liverpool yang masuk 4 besar? kalau Waduh, as it stands pertanyaannya. gue masih Liverpool. Kalau sampai dia Oh, 5 lu game ke depan Ernest Stay ya, berat. lu Ernest stay, ya. Ernest stay. Tapi Gua juga ya, Ernest Stay. poin plus dari MU ketimbang Liverpool adalah dia cuma main 1 kompetisi. Sedangkan Liverpool jelas terbelah sama 3 kompetisi, masih ada di Champions League, masih ada di FA Cup. Jadi persaingan masih ada di sana. Tapi MU fokusnya di kompetisi ini aja. Tapi ya itu, lihat dulu lawan Fulham kayak apa baru gue bisa berbicara lebih banyak lah. Kalau Tapi soal yang kualitas buat Carrick. gua sedikit gini ya, gue tuh kan bukan haters MU ya. Oke, klarifikasinya begitu. Gue bukan haters MU, gue haters Tottenham, yes. Tapi yang sangat yang gue sebagai penonton netral MU ya, gue sedikit terpukul cederanya Dorgu sih. 10 pekan buat gue is too much dari pemain yang buat gue pemain yang baru menemukan lagi apa ya? Ritme permainannya Ritme dia permainan gitu ya. lagi, menemukan apa Jal bahasanya Jal? Bahkan bisa dibilang baru kelihatan kayak pemain baru nih. Sebelumnya nggak kelihatan kayak Jal, pemain ada baru aja menurut bahasanya gua. gitu kan. Dorgu. Baru diisi apa? Baru berasa. bensinnya. Baru berasa nih. Seolah-olah Dorgu tuh baru pakai aki ini. Oh, I see. GeForce. Pakai GeForce. Seolah-olah. Jadi bisa digas kapan aja gitu. Iya. Nah, ini buat gue pemain yang salah satu pemain yang paling exciting buat gue tonton di MU sekarang, Dorgu, dan cedera 10 pekan. Maksudnya, aduh jangan ya gue nggak pernah mengharapkan pemain cedera ya, cuman jangan Dorgu deh gitu. Aduh sayang banget. Tapi ya kehilangan dia bakal terasa sih ya, karena dia bisa dikatakan baru nemu performanya 1 bulan Iya. terakhir. Lawan City mainnya bagus, lawan Arsenal mainnya bagus. Bagus banget. Tapi ini lagi-lagi justru menunjukkan identifikasi pemain baru bagi MU itu masih lemah menurut gue Bang Aldi, karena dia kan didatangkan bukan sebagai posisi yang sekarang. Bukan. Sebenarnya. Iya. Dia datangkan sebagai Fullback. wingback, Iya, wingback. fullback bisa juga di sistem 4 back. Iya. Tapi ternyata dia bukan bagus sebagai pemain di posisi itu. Ketika dia main lebih tinggi, beban bertahannya dikurangin, baru dia kelihatan bagusnya. Efektif banget langsung ya. Itu mainnya efektif tapi menunjukkan lemahnya rekrutmen dari MU. Mungkin di musim ini yang bisa dikatakan pemain 1 tahun terakhir dibeli dan perform ya Mbeumo menurut gua. Tapi selain itu Kunya sebelum game lawan Arsenal bisa dibilang menurut gua udah mulai hilang posisinya tuh si Kunya. Tapi ya itu menunjukkan lemahnya Lemans? rekrutmen. Ya siapapun dibanding ke Onana menurut gua lebih bagus lah. Itu standar mereka emang di situ kipernya. Tapi Lemans pun bukan yang wow banget juga. Iya. Tapi itu kan ya lagi-lagi rekrutmen MU belum bagus-bagus banget. Iya, Jadi perbandingannya Onana soalnya. persaingan itu dia standarnya Iya. di situ soalnya. Jadi perjalanan masih panjang dan gua rasa kehilangannya Dorgu bakal cukup agak ngeganggu juga tuh. Iya. Berasa kangen Signifikan tuh ya. nanti fans MU berasa kangen tuh nanti sama dia. Kasian Jadi banget. Evelyn pingin membahas sedikit mengenai hari Senin kemarin kan Adiani sempat ngomong tuh, Yang mana katanya tuh? dia nggak bisa melihat Carrick ini dalam jangka yang terlalu panjang di MU. Kalian setuju apa enggak sih? Kalau soal Katanya ngeliat, lebih mending Unai Emery kalau aja. ngeliat Mengaldi lah katanya Coba, kan gua nggak coba. ngeliat biasanya. Itu dong, begitu Jal. Lu harus lebih bagus. Emery. Iya, kenapa harus ke MU Emery? Kenapa nggak di Aston Villa? Harus Wah. ngejar dia sih menurut gua. Apa? Kalau mau MU rencana baru, hari-hari baru, menurut gua kaliber Emery itu cocok menurut gua. Kenapa nggak Carrick? Gua nggak ngelihat Carrick bisa jadi long term solution bagi Based mereka gitu. on apa?
sejarah, kita tahu sejarah dia. Abis itu ini cuma sekedar romantisasi menurut gue. Menurut gue kalau sampai datengin Carrick, istilahnya adalah kayak ibarat pala lawan hati Bang Aldi. Otak lawan hati, lu di hati lu ngerasa ini legend gua nih. Ini pelatih yang bisa ngasih kita angin seger, tapi dalam pikiran secara logis MU harusnya dapat lebih dari seorang Carrick menurut gua. Mau lebih tuh kayak Gengsi dong, apa gimana? apa nama besar, pelatih besar gitu. Yep, bahkan menurut gua kalau kita bisa katakanlah biasanya bahasanya gini ya, dream, wildcard atau realistis lah katakanlah. Kalau untuk Ada lagi, dreamnya, Bar. Ada Impian lagi. selalu ada ya. Ada pelatih lagi. impian yang menurut gua Luis Enrique. Gue dari awal Amorim dipecat, gue bilang Luis Enrique adalah impiannya. Oh, biar kayak pelatih Leeds ya pakai translator kemana-mana ya. Didampingin kan, Dampingin begitu. translator terus ya. Luis Enrique, abis itu kalau yang wild cardnya Unai Emery bisa cocok karena kita ngeliat apa yang dia lakuin di Aston Villa, apa yang dia lakuin di Villarreal dulu, itu menurut gue udah ideal banget. Tapi kalau untuk realistisnya, hati-hati sama Gareth Southgate menurut gue. Karena Southgate? United ini belakangan kan juga banyak keterkaitan sama dia dan bahkan ada si Holland. Staffnya itu kan tangan kanannya Southgate sebenarnya. Jadi apa tujuan MU di masa depan gue nggak tahu, tapi 3 nama itu menurut gue paling ideal untuk menggantikan, bukan Carrick lah intinya jawabannya kalau menurut gue sih. Kalau bisa finish 4 besar, Carrick nih. Ini kan yang kita bahas 2 minggu lalu. Iya, Bahkan 3 minggu lalu gue bilang, kalau Carrick bisa mengalahkan City dan Arsenal gimana, yang pada bilang, wah berat dong ngalahin City dan Arsenal. Gue bilang gimana? Masa Wilcox, masa Radcliffe nggak bilang dalam hati gitu, weh pelatih bagus nih. Mure nih. Iya dong. Hasil nyata nih. Hasil nyata nih. Masa nggak berpikiran, kayak menarik nih kalau untuk diperpanjang? Gitu loh. Biasanya gue gak setuju Mario Ferdinand. Cuman dia ngomong, jangan lu nilai Carrick ini based on apa yang lu lihat dari Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, yes, dia interim, bagus, begitu dipermanenkan, jelek. Yes, tapi apakah itu pasti akan terjadi lagi sama Carrick? Ya enggak lah, gak fair juga gitu. Buat gue, pelatih ini berbeda gitu. Maksudnya berbeda, situasi yang berbeda juga. Tadi lu bilang pemain sekarang udah lebih jadi gitu kan. Kayak gue bilang di awal musim juga deh, MU mainnya bagus. Misalnya pemain MU bagus, kaliber Liga Champions, tapi pelatihnya jelek. Itu yang membuat MU pada akhirnya harus terlempar dalam persaingan di mid table. Cuman kalau gue bilang, kalau di under Carrick, kayaknya boleh bicara lebih tinggi deh fans MU. Tune in banget gitu ya. Masalahnya gue liat konektivitas antara pemain dan pelatih itu ada banget. Itu yang gue bilang, sayang gitu kalau sampai 4 besar ya. Kalau sampai nggak 4 besar, nah baru kita ada pembicaraan lain bahwa oh ternyata emang bener Carrick nggak bisa ngelatih MU. Berarti bener Roy Keane gitu loh. Cuman kalau sampai 4 besar, kalau sampai permainan di atas lapangan kelihatan banget bisa konsisten kayak main waktu menghadapi City dan juga Arsenal, kenapa nggak perpanjang aja? Masih jauh kan kalau 2 Masih pertandingan jauh, 2 tim yang mainnya dominan. Menurut gue kalau apa yang kita lihat pelatih interim bisa lakuin, itu akan emang selalu ngasih false down lah, ngasih kita harapan palsu istilahnya. Karena gue inget awal datangnya si Solskjaer pun juga 8 kemenangan beruntun dia dapetin itu di semua kompetisi ya. Itu kan impact yang menurut gue luar biasa banget. Lagi-lagi lu pakai Solskjaer. Karena pembandingnya menurut gue benchmark paling ideal Solskjaer doang, bukan yang lain gitu. Buat gue pembanding paling tepat adalah hasil di atas lapangan. Kalau lu bandingkan dia dengan sama-sama figur, ya MU kapan beresnya? Tapi gue rasa itu pun yang udah dirasakan sama orang-orang di United. Mereka tahu persis ini pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka agak lebih skeptis gitu dengan pendekatan kepada Carrick sekarang. Ya Radcliffe baru, Wilcox baru. Dan legend-legend yang biasa kita dengar ngapain dengerin legend-legend? Oh, itu sering terjadi buat di gua nggak akan Roy berpengaruh. Keane, di Gary Neville. Dan menurut gue mereka dibayar buat bikin sensasi. Mereka pun kayaknya trauma dengan kejadian Solskjaer di masa lalu. Trauma Jadi biarkan menurut trauma. gua sulit untuk melihat Carrick Even hasilnya 4 besar. Even 4 besar sekalipun. Wow. Kalau ada kesempatan datengin tadi nama-nama yang gue sebut, itu menurut gue bakal dikejar sama MU. Karena ini situasi menurut gue ideal banget buat dapetin kaliber pelatih yang lebih dari sekedar Carrick lah. Karena ini investasi yang menurut gue squad bisa berkembang, pemain-pemain masih bisa berkembang, ruang berkembangnya masih tinggi banget. Dan kalau cuma sama Carrick doang, sayang menurut gue. Kenapa sih Carrick doang? Sayang menurut Kenapa gue. Carrick doang? Kenapa kok nampak kecil sekali Carrick di mata Anda? Kalau ada nama kayak yang besar-besar kayak Berarti itu, Anda menurut juga gue skeptis harus sama dikejar Arbeloa sana. dong? Sangat kalau Arbeloa gue sampai sekarang masih skeptis. Iya, maksudnya bukan berarti pelatih belum pernah main belum pernah ngelatih tim besar adalah pelatih jelek. Betul. Senior. Tapi banyak juga kondisi yang Zidane juga pelatihnya Malah, sebelumnya pelatih. menurut gue lebih banyak pelatih yang belum pernah nanganin tim besar akhirnya gagal di tim besar ketimbang yang berhasil gitu. Jadi untuk tim sekelas United, dan ini adalah pelatihan staff juga baru dalam 3 tahun terakhir, mungkin ini staff yang bisa dikatakan baru semua. Mereka pengen gue tunggu mereka tuh punya pelatih tetap dengan kaliber yang besar
pemilihan mereka sendiri lah istilahnya. Karena Jadi nggak mau ambil resiko ya? Jangan ambil resiko karena belakangan sistem pelatih mereka itu lebih bukan dari performance gitu, lebih ke soal emosional mereka ambil. Sampai dipecat Amorim pun demikian. Amorim pun emosional. Abis itu pecat Ten Hag pun juga emosional. Menurut gua kalau nggak menang FA Cup tuh Ten Hag bakal dipecat juga gitu. Jadi pisahkan pengambilan keputusan berdasarkan emosional doang. Dan kalau kondisi Carrick karena dia menang di 2 laga awal, abis itu finish di 4 besar, statusnya ditambah legend. Hindarin deh emosional, Ya, berarti- emosional kayak begitu. ya, berarti- Sentimen tuh jangan dilibatin menurut gua. Justru berarti lu berkontradiksi dong. Lu pecat Carrick karena lu nggak bisa 4 besar. Kalau 4 besar dan lu bilang secara emosional, gue pikir lu nggak akan bisa membawa tim ini. 4 besar menurut gue itu emang tujuan bagi Carrick, tapi sentimental nggak boleh dilibatin di sini. Menurut gue poin gue adalah sentimentalnya. Jangan karena dia dapetin 4 besar, dia ngelaksanain tugas yang bagus, abis itu kita Hasil dong. pertahanin dia. Ya harus lebih lah menurut gue dari Carrick. Intinya lebih. Yang lebih dari hasil tuh apa? Kalau 4 besar sekalipun, menurut gue mereka cukup layak. 4 besar dapetin berarti itu. Liverpool nggak di situ loh berarti. Mereka cukup layak. Tapi kan asumsi Liga Champion ada 5 tim, menurut gue intinya Liga Champion juga. Tapi Iya. kalau untuk Carrick, ini tim yang terlalu Oke besar deh, lah oke, untuk seorang kita MU. cukupkan dulu nih. Jadi ini buat JM Team semuanya. Coba kalian komentar-komentar juga ya. Evelyn pingin baca-baca juga. Seperti apa sih sebenarnya dari pandangan kalian? Kalian setuju dengan Aldi bahwa ya kalau hasilnya senyata ini mah gas aja sama Carrick gitu kan? Karena mungkin dengan Carrick ini bisa mentalitas MU juga jadi terbangun, lebih punya chemistry yang bagus juga. Jadinya bisa tune in dan punya hasil yang bagus gitu ya. Nah kalau dari Rizal tadi bilang ini seperti cerita lama keulang kembali Yes. gitu. Udah jelas-jelas ada dan para legend juga udah bilang nggak usah. Jadi kenapa kita harus menerobos resiko-resiko itu Kenapa harus kalau udah dengerin ketahuan legend? gitu ya. Oke, Pendahulu. silakan ya, boleh dong berkomentar pro kontranya seperti apa. Dan kita mau lanjut ke sisi sebelahnya dong biar adil ya nggak sih? Masa MU terus, kita bahas Arsenal dulu. Oh. Alright, kita mau bahas Arsenal ini. Kalau Carrick itu kan dipuja-puja, dibilangnya miracle Carrick gitu ya. Tapi kalau Arteta ini justru banyak yang bilang nyaris kiamat nih kesannya ya. Benar. Ada Apa lu salah bener-bener satu- bener? Goyang, rasanya goyang Goyang. rasanya Iya, kalau ngeliat memang. Arsenal tuh ya. Tuh kan? Tuh dia bener emang. Bukan, maksudnya ada yang aduh gejelek banget gitu loh dengan kekalahan. Evelyn, kalau Arsenal goyang, Liverpool apa? Gonjang ganjing. Gunjang ganjing Mari, berjoget. mari kita Berjoget. fokus ke Arsenal yang Hah? sedang digoyang Iya, oleh iya, kondisi sulit goyang sekarang ini Arsenal. Kalau Arsenal Oke. goyang, Liverpool apa? Ada satu kritikan yang ditujukan kepada Arteta karena katanya Arteta ini mengenai ini loh, Arsenal yang mentalitasnya seolah hilang gitu ya, dipegang sama Arteta. Kita lihat sama-sama ya. Ini kritikan dari Patrick Vieira nih. Patrick Vieira. Menurut legenda. kalian gimana? Kalian pro atau kontra? Silakan dari Rizal dulu deh. Ya, sekalian kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Patrick Vieira terkait masalah mentalitas di tim ini. Menurut gue secara mentalitas agak janggal kalau masalah mental tuh masih terjadi lagi di tahun ke-6-nya Arteta. Menurut gue ini situasi yang nggak semestinya terjadi, terlebih mereka udah ngalamin berapa banyak skenario mereka gagal juara gitu. Ya. Kalau sampai masalahnya mental lagi, menurut gue emang ada yang salah dari internal tim ini. Kebanyakan kalau alasan gitu. Kebanyakan alasan dan bisa aja arahnya ya mungkin mental mereka nggak naik-naik gara-gara Arteta itu sendiri juga. Oh, jadi pro ya sama Menurut gua kritikan ini. sangat pro karena hal yang terus-menerus terulang. Abis itu kalah 1 kali dari United itu rasanya kayak mereka tuh keganggu banget. Lihat gesturnya si Gabriel di menit terakhir setelah full time itu kayak menurut gua dia nggak bisa nerima kekalahan. Jadi emang secara mentalitas ada yang salah dengan tim ini. Tapi gua harapin respon mereka nantinya setelah game ini gimana, baru kita bisa lihat sedalam apa luka yang ditinggalin sama MU di pertandingan kemarin. Karena next game lawannya juga cukup berat ya. Mereka cukup lawan yang tricky menurut gua di kandangnya. Jadi menurut gua kita akan lihat seberapa bekas luka yang ditinggalin sama MU ini seberapa dalam ke mereka. Tapi Jadi masalah mental menurut lo ada kans bagi Kairat Pesaing. Almaty menang? Liga Inggris ya? Di Liga Inggris Oh. maksud gua. Nah, Respon tahan dulu. setelah di Liga Inggris. Ini Aldi sih udah geleng-geleng terus ya. Kelihatannya memang udah pasti kontra gitu ya. Kita ke Virsi dulu yang lebih netral lah. Gimana nih tanggapannya soal Vieira yang bilang katanya mentalitas dari Arsenal nih hilang di bawah Arteta? Sebenarnya mereka kan harus buktiin ya, mentalitas itu kan terbentuk dari memenangi trofi kalau buat gua ya. Karena apapun torehannya, apapun colokannya, yang penting mereka harus bisa nih buktikan diri bahwa mereka Colokan. bisa menang. Main colok-colok aja. Belum nemu colokan Belum tentu colokannya, iya. Kalau mereka bisa Kenalan gini dulu. 3 musim, kan udah kenalan 3 Oh iya, musim, Pak. benar-benar. 3 Oh. musim Iya. jadi runners up. Iya. Masalahnya bukan karena 3 musim jadi runners up terus kayak Ditekenin banget tuh runner up-nya. Iya, runners up-nya. Mereka ada momen di mana mereka mengejar, ada momen di mana mereka kehilangan keunggulan di atas. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kalau kita bicara dari eranya mental, dari eranya si Patrick Vieira, I mean
ketika itu kan Arsenal juga dipenuhi oleh para juara dunia juga ya, Vieira sendiri juara dunia dan ada Thierry Henry, ada Wiltord juara Eropa. Maksudnya dari tim itu juga banyak winners. Kalau mereka bisa belajar dari itu, baru mereka bisa buktiin diri. Masalahnya ya itu tadi. Sekarang kan 4 poin ya keunggulannya. Yang dulu kan gue pernah bilang di sini, sebenarnya yang bisa menentukan Arsenal juara apa enggak itu sebenarnya bukan kedalaman skuad Arsenal, tapi bagaimana performance tim-tim yang ngejar gitu. Kalau tim-tim yang ngejar juga nggak bisa capitalize keselipan Arsenal, ya udah sama aja Arsenal bakal juara juga gitu kan. Karena nggak mungkin lu bisa ngejar suatu tim kalau tim-tim lawan juga kepleset gitu. Masa sekarang minggu lalu kita bahas Aston Villa masa jadi pesaing utama. Berat. Karena City-nya juga anomali sih, udah nambal pemain dan lain-lain, tetap aja masih kacau. Liverpool tahun ini udah nggak bisa. Man United juga ketika naik Dorgu out 10 minggu. Jadi gimana gitu ke depannya, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita bahas mental dan juga gaya permainan ya, sebenarnya banyak yang juga menyoroti gaya permainan Arteta dalam situasi corner, dalam apalah ya. Kita lihat ke depannya sih sebenarnya. Gue setuju ya sama si Paul Scholes yang dia bilang kalau sampai Arsenal juara, ini adalah kualitas tim juara terburuk sepanjang sejarah Premier League. Karena menurut gue bandingin Leicester pesaingnya pada jelek. Kalau itu lebih cocok dengan konteks lu tuh. Tapi di yang sekarang menurut gue Leicester banyak game-game ikonik ya Mas Firzi. Contoh lawan City, abis itu lawan Liverpool, abis itu menang lagi di game-game besar. Tapi kalau Arsenal musim ini, gue bisa hitung pakai jari juga lah. Dia main bagus lawan Aston Villa, 4-1. Tadi mukanya udah asem banget. Dia tahu nih, dia tahu asem banget nih. Tapi kalau ada tambahan boleh tambahin. Aston Villa mereka main bagus, menang 4-1. Main lawan Spurs, Eze hat-trick mereka main bagus. Tapi selebihnya, gue nggak ngeliat mereka pernah main yang dominan banget, bikin gue ngerasa, tim juara nih. Baru 2 game dong. Nottingham Forest bisa lah. Mereka menang 3-0. Tapi selain itu, nggak dominan. Mereka over reliant ke set piece gitu. Jadi menurut gue sepakat sama Paul Scholes kalau sampai juara. Ini tim juara kualitas terburuk setelah Leicester menurut gue. Waduh, berat banget ya. Udah dari Rizal, dari Virzi juga tadi menambahkan. Ini Evelyn kasih bantuan nih buat Aldi nih. Ada satu pernyataan dari Mikel Arteta, kita lihat sama-sama. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi dari Arsenal juga setelah memang kekalahan atas MU ini nih. Kami akan menjalani laga dengan penuh keberanian. Katanya Arteta, kami telah bekerja keras untuk berada di posisi luar biasa dalam 4 kompetisi. Dalam 4 bulan ke depan, kami akan menjalani laga dan bermain dengan kegembiraan, dengan banyak keberanian, dan dengan keyakinan bahwa kami akan memenanginya. Silakan Aldi. So what? So what dia ngomong gitu? Apa artinya? Sama kayak Kerik tadi ngomong, kita akan tetap humble. Itu di ruang pers, di media room, berhenti di situ. Yang bikin Arsenal juara, yang bikin MU 4 besar, bukan pinter-pinteran pelatih ngomong di depan pers, tapi kemenangan, daya lapar, daya hasil. Gue sih sangat nggak setuju ya sama legend yang tahu kan kerjaannya dia ngisep apaan. Tapi kalau sebenarnya sih apa yang diomongin di ruang pers itu nyampe ke pemain ya. Dan beberapa pelatih kan kehilangan pekerjaannya karena apa yang diomongin di ruang pers gitu. Jadi apa yang dibicarakan depan media itu relevan terhadap para pemain sampai nabrak. Terhadap para pemainnya gitu. Dan sebenarnya harus buktikan aja karena ada beberapa manajer yang kayak Mourinho, mereka narik perhatian nih ke diri mereka untuk melindungi para pemainnya. Nah, bisa aja Arteta ngomong-ngomong kayak gitu supaya para pemainnya ya lanjutkan gitu. Untuk Gabriel misalnya kalau kalah jangan emosional, jangan nggak. Terus gimana sih harus kalau kalah tuh? Kalah lawan rival nih. Gimana? Salaman nggak? Kan Rijal fair play, Rijal gak honor. Kalau salaman boleh, gol honor enggak. Mas Firzi, hati-hati kamu. Kan yang lu tekanin fair play kan? Iya, kalau balik gua fair play, salaman udah bubar habis itu balik ke ruang ganti. Perlu gua bahas Van Dijk gimana kalau habis kalah kan? Cuman ya udahlah. Enggak apa-apa, kita nggak usah ke sana. Cuman buat gua tetap namanya fun itu harus dibarengi dengan fokus kemenangan di atas lapangan. Gue bilang mungkin gue sedikit berbeda. Arsenal tim terbaik saat ini. Cuman tim terbaik di dunia. Tim terbaik pun kalau nggak punya mental juara nggak akan menang, nggak akan juara liga. Jadi gimana Arteta dengan bukan mentalitas tim terbaik pemain? di dunia dong saat ini. Makanya jangan dipotong. Minta waktu, nggak boleh. Soalnya ada kayak turun dikit. Nah, kita kan masuk, Evelyn masuk, gua masuk. Itu ternyata
Neng, lagi nyiapin public ya. speaking. Oh iya, Oh, siap, iya, siap. betul, Tempo betul. nih. Jeda. Ya nggak? Teknik. Bus. Apakah waktu kayak Liverpool juara, apakah dia tim yang paling indah mainnya? Apakah dia yang paling menyenangkan untuk ditonton? Nggak juga, tapi mereka konsisten. Jadi buat gua nggak cukup lu menjadi tim yang secara statistik lu nomor satu, tapi lu dalam kondisi tertekan, dalam kondisi semua itu berbalik dari lu hilang fokus, lu hilang, yang pada akhirnya orang bisa bilang bahwa ini nggak punya mental juara. Gitu. Masih ada waktu 4 bulan, bener. Kemarin kalah dari MU, painful, yes. Cuman masih ada waktu 4 bulan untuk Arsenal regrouping, untuk memberikan apa ya? Ini tugas Arteta nih. Bisa nggak lu memberikan daya lapar lagi, memberikan daya haus lagi bahwa ini belum selesai, ini masih bisa. Orang bilang 4 poin it's game over buat Arsenal, City akan tetap ngejar. Bisa nggak lu against all odds, lu bisa mengalahkan segala keraguan dan lu tetap bisa konsisten? Itu baru mental juara. Wajar Vieira ngomong, Solskjaer ngomong, karena emang dia dibayar untuk ngomong. Nggak mungkin tuh Sky Sport ngundang mereka nggak dibayar, nggak mungkin. Pasti dibayar. Semakin ramai mungkin semakin gede bayarannya. Tapi yang penting kan hasil di lapangan. Ya. Itu buat gua, mau buat MU, mau buat City, Aston Villa, apa City menang terus musim ini? Kan nggak juga, apa Liverpool menang terus juga musim ini? Itu dia, makanya gue bilang kualitas yang ngejar juga lagi kayak gitu. Jadi percuma kalau yang lain nggak bisa ngejar, mau Arsenal main kayak apa kayak sekarang juga mereka nggak perlu main bagus. Yang penting mereka pertahanin sekarang. Kalau nggak ada yang bisa ngejar ya udah bakal juara. Gelar. Itu matematikanya simple. Iya, gitu. betul ya. Dan Secara simple. matematika juga nggak mungkin juga City nggak bisa menang terus sampai akhir musim, mesti ada menangnya dong. Tapi sejelek ini loh City sekarang. Maksudnya nih mengkhawatirkan aja gitu. Apalagi Oke, Haaland nggak City. nyetak gol. Aston Villa juga masih bisa lah menang. Squad Oh iya bisa aja agak makanya. ragu Waktu sih masih gue. panjang. Oke, masih jadi, ada jadi 4 maksudnya bulan. intinya kalian berdua mengatakan Arsenal kalaupun sampai juara ya udah sama dengan karena kompetitornya jelek aja. Bisa demikian. Oh, bisa atau enggak? Bisa demikian. Iya. Bisa Bisa, demikian. Karena demikian. Ya, Semua setuju kualitasnya. dengan itu. Dan juga kita bisa lihat dari kalau tadi matematika ya, Iya. beruntung juga dibahas Sepak bola adalah matematika ya. Bisa dikatakan demikian juga. Dan kita ngeliat goal set piece dan juga perbandingan sama goal open play Arsenal. Goal open play Arsenal tuh cuma lebih bagus dari siapa tuh ya? Nottingham Forest, Burnley, ya tim-tim di 5 terbawah lah. Itu menurut gue ini tim papan atas, tim peringkat 1 tapi goal open play-nya seminim itu. Dan juga kita lihat kontribusi gol pemain depannya di Premier League. Top skornya itu, top skornya malah Trossard ya ternyata ya. Itu Mohon pun maaf, 5 gol. bisa dicukupkan? Sudah mulai panas ini kita hati para fans Arsenal ya. Ini harus disampaikan nih. Terus dikritik ya. dari Pemain depannya pada kemana? Ya. Udah bergame-game bulan demi bulan belum ketemu cara pakai mainin manfaatin si Ya. Gyökeres juga gimana. Ini menurut gue mengkhawatirkan dan angka ketergantungan sama set piece itu juga terjadi ternyata di Championship di kasta kedua yang mana Coventry sempat unggul 8 poin dan ternyata mereka tuh unggul 8 poinnya berkat mereka tim terbagus dari segi set piece juga. Nyata terbukti set piece itu bisa nganterin Lu lu mantannya Gyökeres ya? Coventry-nya Frank Lampard. Lampard. Nyata set piece itu bisa elevate lu ke level yang lebih tinggi di zaman sekarang. Tapi di satu momen sekarang Coventry juga udah kepangkas poinnya sisa 3. Ada kesamaan dengan Arsenal, sempat unggul 7 poin, 8 poin. Ada momen mereka berebet-berebet, set piece yang nggak datang lagi, poinnya kepangkas juga. Jadi menurut gue ini udah bukti lah. Lu nggak bisa terlalu mengandalkan ke set piece, pada ujungnya lu bakal kekejar dan kasta pertama dan kasta kedua itu udah nunjukin. Tim yang udah nyaman di atas. Jadi nggak akan juara nih Arsenal ya? Ya, kalau ngomongin juara, waktunya sekarang harusnya. Oke. Nggak datang Iya, lagi berarti next time. dengan apa argumen lu bahwa dengan Arsenal nggak bisa rely sama lini depan mereka, nggak bisa rely sama open play, bahkan dalam tersudut pun set piece juga kemarin lawan MU nggak keluar juga. Ini jelas red alert bagi Arsenal dan akan sulit untuk sisa musim ini karena Arsenal belum menemukan kunci dari situasi ini. Untungnya bagi mereka punya tabungan poin yang cukup dan untuk bisa kehilangan poin. Itu menurut gue poin plus dari mereka. Tapi kalau ngomongin dari segi kualitas, menurut gue udah sepakat lah ini bukan kualitas terbaik yang ditunjukkan sama tim di papan Tapi atas. semengkhawatirkan apapun kan gelar akan membungkam semuanya ya. Oke, kita lanjut ya, kita masuk, kita pindah ke Liga Champions dulu. Karena ini banyak banget. Iya sih, dibungkam ujung-ujungnya kalau juara sih. Kan? Jadi kita akan masuk dulu nih ke fase grup Gimana Champions Evelyn? League. Ntar kalau membungkamnya gimana? Tangannya gimana membungkamnya? Begini. Gini. Evelyn. Takut banget. Oke, kita fokus ke Liga Dibungkam Champions sama dulu Evelyn, nih Jar. ya. Let's go. Ini fase grup kan sebentar lagi udah mau selesai nih ya di dini hari ini ya. Tapi apakah akan ada kejutan dari tim-tim besar yang harus terlempar keluar untuk ke knockout atau playoff ini ya?
Nah, kita bahas satu dulu nih, langsung dari Virzi dulu nih ya. Evelyn hari ini pingin denger banyak dari suara Virzi dulu nih. Virzi, Newcastle dan PSG harus saling membunuh nggak sih ini jadinya? Iya, betul. Karena mereka sama-sama 13 poin, agregat gol juga sama plus 10 dan ini kedua tim ketemu sempat ada beef ya tahun 2023 Newcastle mimpin ada 4-1 ya? ini bukan 1-0. Oh, yang 1-0. Yang ya? 1-0 yang kalau di St James's kan 1-0. Tapi yang menentukan tuh sebenarnya yang di Parc des Princes itu mereka lagi mimpin 1-0 nih Newcastle. Udah hampir menang tapi menit 98 PSG dapat waktu itu penalti yang menurut banyak orang kontroversial juga, handsball ya, bola mantul ke badan terus mantul ke tangan Tino kalau nggak salah ketika itu, bahaya. Jadi mereka akhirnya harus mastiin nih siapapun pemenangnya seharusnya yang bisa lolos, karena kalau kalah itu bisa aja kelempar tuh kan itu tipis banget tuh tipis kayaknya banget seri ya. aja kurang. Masalahnya sekarang PSG lagi para pemain yang cedera pada balik ya, Vitinha, Zaire Emery, terus ada main di park. Terus habis itu yang paling penting sebenarnya Achraf Hakimi udah balik dari AFCON dan dia akan bisa tampil di pertandingan ini. Kvaratskhelia juga. Ya, dan ini dengan Newcastle lagi parah banget nih, lini tengahnya lagi Joelinton kemarin cedera panjang, Tonali ditarik keluar juga, Bruno masih lari-lari doang dikit. Ada sih dia di latihan tapi kayaknya lari-lari kecil doang. So ya berat sih emang, tapi never say never ya. Kalau kata Anthony Gordon juga di Liga Champions permainannya lebih terbuka, kedua tim-tim lebih ingin nyerang ketimbang di Liga Inggris, less physical juga, dan terlihat di Liga Champions Newcastle bisa bermain lebih bagus daripada di Premier League sejauh ini. Jadi singkat padat jelasnya adalah Newcastle siap main di playoff nih apa gimana? Ya pinginnya sih langsung nggak usah main playoff ya, langsung aja lolos knockout. Ya tetap optimis lah, bisa lah. Tapi PSG playoff Ini kan juga juara-juara aja. Iya. Ada yang peringkat 1 di liga, di liga fase liga terus langsung kesingkir ada. Iya ada. Terus, oke. Ini kan klasemennya ini tipis-tipis nih. Jadi satu orang Evelyn kasih satu pertanyaan langsung untuk mewakili tim-tim yang lagi seru nih ya. Ada buat Aldi dulu deh. Napoli dan Chelsea. Ini jaminan laga yang menarik nih. Karena kita juga akan melihat waktunya untuk Liam Rossinior ini akan yang bersinar, bener atau enggak? Urgensinya ada di Napoli. Oke. Karena mereka untuk masuk ke zona playoff. Chelsea relatif lebih aman. Even kalah pun gue rasa Chelsea tetap akan masuk. Even masuk ke playoff pun buat gue akan tetap aman-aman aja Chelsea. Di sini urgensinya ada di Napoli yang di Liga mereka baru dibantai sama Juve. Jadi buat gue bisa apa enggak Scott McTominay DKK. Tabungan poin masih aman ya? Siapa? Si Chelsea kan? Chelsea aman, Chelsea buat gue relatif aman, even kalah pun gitu. Jadi buat gue di sini yang lebih harus keluar karena mereka bermain di kandang juga. Justru Napoli urgensinya di Napoli. Ini pinjam bahasnya Rizal. Jadi buat gue, kalaupun Chelsea kalah, bukan end of the world. Iya, 8 besar kan yang aman kan? Iya, tapi juara Serie A nggak masuk playoff sih kayaknya ini ya sedih juga ya, nggak masuk babak knockout Napoli. Aneh ya kalau bisa kalau tersingkir. Dan ini pembuktian juga buat Conte kan, karena mereka selalu gitu di Liga. Emang kalau juara musim pertama Conte nggak perlu kagetin lah ya. Mereka selalu bisa ngelakuin itu Conte di tim manapun, bahkan di Spurs walaupun nggak juara tapi bisa nembus di UCL. Tapi di Champions League-nya Conte nggak punya rasa lapar gue lihat kalau di sana tuh. Jadi menurut gue gue sepakat urgensinya ada di Napoli. Pembuktian bagi Conte dia sebisa apa sih emang di kancah Eropa. Karena sejauh ini sangat buruk. Kalau Liverpool selapar apa? Ini ada kejutan nggak di Anfield nih? Menurut gue aman. Untungnya Liverpool di Liga Champions selalu tampil lebih bagus. Kalau ngomongin tadi perbedaan udah disinggung sama Mas Firzi di Liga Inggris. Liverpool ya menurut gue di Liga Inggris selalu kesulitan ketemu tim yang low block, ketemu tim yang main long ball. Tapi di UCL hal itu nggak kelihatan dan pemain-pemain pun bisa jauh lebih perform di Liga Champions. Jadi menurut gue Liverpool ya aman lah untuk laga terakhir. Sekalipun hilang poin harusnya aman. Karabak nggak mungkin. Sekalipun hilang pun menurut gue udah nabungnya udah cukup Mas. Menurut gue sekalipun hilang poin maksimal ya di laga terakhir. Tapi Karabak masih ngincer lolos di ajang playoff-nya. Karabak ada laparnya di sana. Tapi Liverpool untungnya mereka udah nabung cukup banyak 15 poin untuk bisa lolos. Itu harusnya udah cukup bagi gue untuk lolos. Oh cukup aman. Tapi sebenarnya UCL itu ya kalau kita lihat-lihat Barcelona dan Madrid pun belum aman ya? Kalau Madrid gue rasa terlepas dari apapun hasil di akhir menurut gue mereka kelemparnya nggak akan kelempar ke zona playoff lah. Mereka akan aman di situ aja. Galatasaray. Benfica tandang. City agak deg-degan. Tapi kalau Madrid menurut gue selempar-lemparnya mereka masih aman. Kalau Barcelona ya lini depan gue nggak bakal ragu sama Barcelona. Tapi lini belakang di game krusial biasanya mereka agak-agak tuh. Tapi gue tetap menjagokan mereka. Depannya mereka Barca apa? Copenhagen ya? Copenhagen. Gue sih yang pengen gue nonton sebenarnya Inter Dortmund sih.
Oh, kenapa? Iya karena Saling bunuh juga. Ini bisa buat gua. Dortmund. Iya, Dortmund Inter buat gua nih yang bakal gua tonton sih karena keduanya masih bisa lolos dan keduanya masih bisa juga nggak lolos. Jadi ya Kalau imbang? ya masih nunggu hasil yang lain. Makanya ini Evelyn kalau di game Dengan cepat grup ya, terakhir barengan itu mainnya barengan semua Evelyn. Jadi semuanya itu di jam 3 sebetulnya kalau Evelyn lihat tuh. Nah, jadi biar nggak ada main mata Evelyn. Jadi di game week terakhir di game week terakhir itu jadi mainnya bareng semua biar nanti jam beres pertandingan kita bisa lihat semua tuh siapa yang lolos playoff, siapa yang lolos langsung gitu. Ya ini Tapi yang terlepas bikin ya, format Liga Champions baru lebih asik sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat di fase grup yang dari dulu-dulu biasanya kan match day 6 tuh udah sisaan aja. City biasanya tuh yang udah mainin Oscar Bob, Rico Lewis dari dulu. Nah, kalau sekarang kan mereka akan menentukan nih hingga akhir. Karena dari peringkat PSG peringkat 6 sampai ke Dortmund peringkat 16 itu hanya terpaut 2 poin. Dan di sini selisih gol akan sangat menentukan ya. Jadi semua yang double digit gol itu seharusnya lebih diuntungkan. Tapi kalau buat Newcastle sendiri biar bagaimanapun kalau ikut playoff pun mereka akan masuk seeded. Jadi pertandingan pertama away, baru pertandingan kedua di kandang, which is enggak ya baik-baik aja sebenarnya, nggak masalah gitu. Tapi hati-hati kadang playoff kan bisa kepleset juga gitu. Itu sih yang sebenarnya. Tapi PSG kayak musim lalu lewat City, playoff ya. Madrid, City mulus lewat mereka. semua 10-0 City, Madrid. ya. Oh iya iya itu jadi pemacu sebenarnya ya. Oke deh, biar endingnya lebih gong, kasih prediksi dong siapa nih tim langganan UCL yang bakal mungkin dapat kejutan? Nggak ada kata cetak ya gua. di ending. Seluruh tim favorit akan lolos kata gue. Iya nggak ada Akan lolos semua? Lolos semua. Mungkin playoff yang paling upsetnya ya. Iya. Menurut gue City ada kemungkinan berjuangnya lewat playoff lagi sama Oke, yang kayak musim playoff lalu. deh, yang masuk playoff. City menurut City? gue bisa aja. Kalau dari Rizal, City City. bisa aja. Firzi dan Aldi? Gue ngeliat Enggak sih, table mana City- table City table Table table. lagi, Kuat table. ah. Oh, berdasarkan data, dihitung matematikanya dulu. Iya dong. Atletico 13, aman lah ya 13. Yang susah Napoli emang. Napoli ya. Iya, Napoli event menang pun dia minusnya lumayan. Iya, karena dilihat dari minusnya juga. Susah itu. Juve 12 relatif aman. Jadi siapa nih? Spurs hilang nih. Nggak otomatis kan Spurs ya. Spurs. Masa iya Spurs udah di peringkat 5? Spurs lawan apa tadi gue lupa juga, nggak penting juga sih emang. Marseille apa sih? Spurs. Kayak Barca itu masuk, Barca Frankfurt. masuk. Spurs away ke Spurs. Frankfurt. City masuk. City menurut gue gede-gedean. City ya? City gede-gedean. Kalau dari Firzi, apa? Enggak Siapa sih, yang kayaknya kira-kira? nggak bakal ada kejutan banyak. City berarti ketemu kiper lamanya berarti ya? Oh iya, Iya. berhadapan tuh. Iya, gue sih cuma peduli hasilnya Newcastle aja. Oh iya, baiklah. Oke deh. Lo menang. Ya itu dia makanya. Biasanya dia kebalikan Gue kan itu. peduli, bukan berarti gue Peduli bukan berarti tapi kan yakin ngarepin menang. menang. Iya, Newcastle bisa. tentu. Newcastle bisa. Enggak lah. Oke. Newcastle. Dia biasanya kalau aja. di UCL-nya kalah, di Premier League-nya menang. Kebalikannya kalau Premier League udah kalah, Iya. di UCL Rizal nih menang. pola, Gitu ya? hidupnya pola dia. Dia pola begitu Iya, Newcastle, pola, lihat aja pola, nih iya. ntar nih. Terima Bisa aja kasih nih. loh motivasinya. Semangat loh Kak Firzi ya. Bisa. Terima kasih untuk Iya. ketiga punditku. Terima kasih juga untuk JM Team semuanya. Kasih. Terima kasih juga sudah nyawer-nyawer hari ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk GeForce ya. Ayo jangan lupa untuk selalu menyaksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Sampai ketemu lagi bersama dengan DPI Geng Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng.